Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Sobat Nasihat Kehidupan Misteri, kali ini kami akan membahas kisah Rukana, penggulat nomor 1 di Arab yang menantang duel dengan Rasulullah. Gulat disebut sebagai olahraga tertua di dunia yang dikompetisikan. Olahraga gulat telah muncul di dalam lukisan-lukisan Mesir kuno yang berusia 5.000 tahunan. Konon, gulat sudah menjadi mata pelajaran di Tiongkok sejak tahun 2050 sebelum Masehi. Tidak heran, dalam adegan kolosal, para kesatria sering adu tanding gulat untuk menunjukkan kehebatan mereka. Olahraga ini cukup populer di masa-masa Islam, masa saat Rasulullah SAW masih hidup dan berinteraksi dengan masyarakat Arab kala itu. Pada masa beliau, ada seorang pegulat yang terkenal sebagai juara. Ia sangat sulit untuk ditaklukkan. Tidak ada seorang pun yang berhasil menempelkan perutnya ke tanah saat bergulat. Namanya adalah Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf al-Muthalibi. Ia adalah seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan kekuatannya. Walaupun badannya kekar dan besar, Rukanah tetap lincah dalam berkuda. Ia adalah seorang laki-laki kuat. Ia masih dalam kemusyrikan di awal-awal datangnya risalah Nabi Muhammad SAW. Ia begitu tenar sebagai seorang penggulat hebat. Tidak ada seorang pun yang mampu menguncinya hingga tergeletak di tanah. Postur tubuh dan perawakannya yang besar begitu tampak ketara dan terlihat mencolok dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Ototnya yang kekar tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk membuka hatinya tentang kebenaran Islam. Dan di antara variasi dakwah Rasulullah adalah beliau menempuh pendekatan di bidang olahraga, dan beliau berduel gulat dengan Rukanah. Subhanallah. Ibnu Katsir mengatakan, Rukanah adalah seseorang yang pernah duel gulat dengan Nabi SAW. Beliau mengalahkannya 2 atau 3 kali, padahal ia termasuk laki-laki Quraisy yang paling kuat. Hidayah Islam baru ia sambut ketika penaklukan kota Mekah. Ia wafat di masa kekhalifahan Utsman. Ada juga yang mengatakan ia wafat pada tahun 42 Hijriah pada masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Istiab oleh Ibnu Abdul Bar halaman 801 dan Asadul Khabah oleh Ibnu Katsir halaman 1708. Ibnu Ishaq mengatakan, Abdul Ishaq bin Yasar berkata kepadaku, Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf adalah orang Quraisy yang paling kuat. Suatu hari, ia bersama dengan Rasulullah SAW di suatu kampung Mekah sebelum Hijriah. Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Rukanah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwaku?" Rukanah menjawab, "Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu." Rasulullah SAW menimpali, "Bagaimana kiranya ku kalahkan engkau dalam gulat? Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku?" Rukanah menjawab, "Iya." Rasulullah SAW berseru, "Ayo berdiri, akan ku kalahkan engkau." Abu Ishaq melanjutkan kisahnya. Rukanah pun menyambut tantangan itu. Keduanya pun berduel gulat. Rasulullah SAW menyergapnya dan berhasil menjatuhkannya. Rukanah pun tidak berdaya. Penasaran dengan kekalahannya, Rukanah berkata, "Kita ulangi wahai Muhammad." Keduanya pun kembali bergulat. Rukanah kembali berkata, "Wahai Muhammad, luar biasa, kau berhasil mengalahkanku." Rasulullah SAW bersabda, "Yang lebih luar biasa dari ini pun akan kutunjukkan jika engkau mau, jika engkau bertakwa kepada Allah dan menaatiku." "Apa itu?" tanya Rukanah. Nabi SAW menjawab, "Akan kupanggil pohon yang engkau lihat itu
dan dia akan datang kepadaku. Panggillah, tantang Rukana." Pohon itu pun datang hingga ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada pohon itu, "Kembalilah ke tempatmu." Pohon itu pun kembali ke tempatnya semula. Rukana pun pergi menuju kaumnya. Ia berkata, "Wahai anak-anak Abdu Manaf, mereka telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya." Kemudian Rukana menggambarkan apa yang ia lihat. Hadis riwayat Syirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Tahqiq Al-Halabi, bab 1 nomor 390-391. Dalam riwayat Al-Bala Zuhri disebutkan bahwa Rukana lah yang menantang Rasulullah bergulat. Ia dikabarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Lalu Rukana menemui beliau, Nabi Muhammad SAW, di satu bukit di Mekah. Rukana mengatakan, "Wahai anak saudaraku, karena sama-sama Bani Abdu Manaf telah sampai kabar tentangmu kepadaku, aku tidak mengenal engkau sebagai pembohong. Jika engkau mengalahkanku dalam gulat, maka aku yakin engkau adalah orang yang benar." Nabi Muhammad SAW pun bergulat dengannya sebanyak 3 kali. Abu Al-Yaqzan mengatakan, ketika Rukana datang kepada Nabi untuk memeluk Islam di hari Fathu Mekah, ia berkata, "Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapatkan pertolongan dari langit." Kemudian ia pindah ke Madinah dan tinggal di sana hingga wafat di awal pemerintahan Muawiyah radhiyallahu an. Hadis riwayat Ansabul Ashraf oleh Al-Bala Zuhri, bab 1 nomor 155 dan bab 9 nomor 392. Ia memiliki penguat dalam riwayat At-Tirmizi nomor 1784, Abu Dawud nomor 4078, dan Al-Hakim nomor 5903. Selain bergulat dengan Rukana, Nabi pun pernah berduel dengan orang-orang selain Rukana. Di antaranya adalah anak dari Rukana, namanya Yazid bin Rukana. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengisahkan, Yazid bin Rukana datang menemui Nabi dengan membawa 300 ekor domba. Ia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau berduel gulat denganku?" Nabi menjawab, "Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu?" 100 domba ini, jawabnya. Keduanya pun bergulat dan Nabi SAW pun menang. Yazid kembali menantang Rasulullah SAW. Ia berkata, "Maukah engkau adu gulat sekali lagi?" Nabi SAW menjawab, "Apa imbalannya?" Yazid menjawab, 100 domba lainnya. Keduanya pun bergulat. Lagi-lagi Nabi SAW mengalahkannya. Disebutkan bahwasannya keduanya bergulat sampai 3 kali. Yazid berkata, "Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu, dan tidak ada yang paling aku benci pula selain dirimu. Namun sekarang aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah SAW pun mengembalikan semua dombanya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar dalam Al-Istihab nomor 2770, Ibnu Katsir dalam Ashadul Kabah nomor 5544, Ibnu Hajar dalam Al-Ishabah fi Tamyiz Asy-Syahaba nomor 9279, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghazali nomor 1503.